Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-190 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan perangilah mereka orang-orang kafir itu di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian sekali-kali melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kalian perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka, demikianlah balasan orang-orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, ayat 190 ini dan seterusnya, adalah permulaan perintah untuk melakukan jihad. Jadi saat Nabi SAW berada di Mekah, belum ada perintah jihad. Di Mekah itu hanya diperintahkan untuk bertahan, untuk bersabar dan tidak menyerang, karena memang kondisi di kota Mekah kaum muslimin sedang lemah. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Jika diperintahkan perang, tentu sama dengan bunuh diri, karena memang mereka sangat minoritas di tengah-tengah umat kufar yang mayoritas. Tapi setelah kemudian mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ayat inilah yang memerintahkan pertama Rasul dan para sahabatnya untuk berperang. Wa qatiluhum fi sabilillah, dan perangi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, yaitu orang-orang yang memerangi kalian, tetapi meski demikian kalian tidak boleh melampaui batas. Alasannya, innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Jadi saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak tinggal diam, masih suka merongrong kaum muslimin yang sudah hijrah ke kota Madinah. Sampai pada waktunya mereka mencuri sebagian unta kaum muslimin yang ada di kota Madinah, bahkan terkadang membunuh. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk melawan mereka. Tidak bisa tinggal diam, karena mereka sudah menyerang, padahal kaum muslimin sudah hijrah. Tidak mungkin kemudian bertahan seperti bertahannya ketika mereka di Mekah, karena sekarang kaum muslimin punya kekuatan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyerang balik. Jadi ayat ini adalah perintah pertama disyariatkan jihad. Wa qatiluhum fi sabilillah. Kalimat fi sabilillah menunjukkan bahwa jihad itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis yang mengatakan 3 kelompok yang pertama kali disentuh api neraka, salah satunya seorang yang mati syahid, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditampakkan seluruh kebaikannya di dunia saat jihad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya soal jihadnya, dia pun mengatakan ustushhidtu fika ya Rabb, aku mati syahid karena. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kadzabta, dusta kamu, engkau berperang itu supaya manusia menganggap engkau seorang pahlawan, dan itu sudah masyhur. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan malaikat untuk menyeret dia ke dalam api neraka. Jadi jihad atau berperang itu haruslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang tujuannya agar kalimat-kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang dikatakan jihad di jalan Allah. Jadi tujuan jihad itu untuk memuliakan kalimat-kalimat Allah. Maksud kalimat-kalimat Allah ini agar seluruh perintahnya ditaati manusia, agar seluruh larangannya dijauhi manusia. Itulah tujuan jihad, supaya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah dan larangan itu tercapai di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa saat jihad ini diperintahkan pertama kali di kota Madinah dan tidak diperintah di kota Mekah. Justru di kota Mekah jihadnya adalah jihad pertahanan, bukan jihad perlawanan, menunjukkan bahwa jihad itu bukan tujuan utama. Jadi jihad itu bukan tujuan utama dalam Islam, tapi jihad itu wasilah. Dia adalah sebuah wasilah tangga untuk mencapai tujuan mulia, dan tujuan mulia itu adalah tauhid. Jadi tujuan jihad itu untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena selama Nabi SAW di kota Mekah, selama 13 tahun lamanya, Nabi SAW hanya mendakwahkan kalimatul la ilaha illallah, tidak lebih daripada itu. Jadi Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah, Rasul hanya mengatakan qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemana-mana Rasulullah SAW mendakwahkan kalimat ini selama 13 tahun di kota Mekah, walaupun tidak banyak yang mengikutinya. Baru setelah kemudian hijrah ke kota Madinah, baru disyariatkan jihad. Dari sini kita tahu bahwa jihad itu bukan sebuah ghayah, tujuan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tujuan dakwah Nabi adalah mentauhidkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala lah dengan cara jihad. Jadi jihad itu wasilah untuk supaya terwujudnya persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala alias tauhid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilihat dari setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan. Contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali radhiyallahu an untuk menghancurkan benteng Khaybar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berangkatlah wahai Ali ke halaman pintu Khaybar. Sesampainya kau berhadapan dengan musuh, ajaklah mereka masuk Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memerintahkan Ali untuk menyerang. Tetapi Nabi SAW memerintahkan Ali untuk mengajak mereka masuk Islam dulu. Artinya mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka enggan, maka paksa mereka untuk membayar jizyah. Bayar jizyah itu artinya bayar upeti. Kalau mereka tidak mau juga bayar upeti, baru kemudian mintalah kepada Allah pertolongan, perangi mereka. Jadi marhalah jihad itu marhalah ketiga setelah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka enggan, maka mereka harus membayar jizyah, membayar upeti. Kalau mereka enggan, baru berperang. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah wasilah, bukan ghayah. Artinya dia hanya tangga, bukan tujuan. Tujuannya adalah tauhid. Kalau mereka tidak mau mentauhidkan Allah, tidak apa-apa, bayar upeti. Kalau mereka tidak mau bayar upeti, maka terpaksa kita perang. Kenapa kemudian ketika kaum muslimin menyerang orang-orang kafir, kemudian mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka enggan, kemudian mereka disuruh bayar upeti? Kita tahu bahwa tidak ada satupun para nabi yang disyariatkan jihad untuk menyerang kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya para nabi, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk jihad menyerang. Semua para nabi itu diperintahkan untuk jihad bertahan. Kenapa demikian? Karena semua para nabi itu diutus kepada kaumnya, dan mereka hanya mempertahankan kaumnya saja dari serangan luar. Hanya Nabi SAW yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tempo dulu para nabi dan rasul sejak zaman Adam alaihi salatu wasalam sampai kepada nabi dan rasul terakhir dari nabi-nabi Bani Israel, Isa bin Maryam, mereka hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan tauhid, tanpa diperintahkan untuk berjihad menyerang musuh-musuh yang menentang tauhid. Mereka hanya menyampaikan saja. Sesiapa yang menolak dakwah para nabi itu urusan Allah. Sehingga ketika ada orang yang menerima dakwah para nabi, maka mereka akan selamat.
Tapi sesiapa yang menolak dakwah para nabi, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dikirimkan banjir, entah dikirimkan gempa, entah dikirimkan angin, dan begitu seterusnya, dan Allah musnahkan. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW, azab-azab Allah yang membinasakan itu sudah tidak ada lagi. Ya, ada azab-azab kecil seperti gempa hanya di sebagian daerah yang lain tidak. Angin ada di sebagian daerah, di daerah lain tidak. Kalau zaman dulu, kalau sekali ada gempa kan semua mati, sekali ada angin semua mati. Dan itu bentuk rahmat Nabi SAW diutus, umat ini tidak diazab sebagaimana azab umat dulu. Dan seluruh manusia diserahkan kepada Nabi SAW agar Nabi SAW mendakwai mereka kepada Islam. Makanya kemudian ketika tidak ada azab yang menyeluruh, ya hanya ada azab sebagian, maka Nabi SAW diperintahkan Allah untuk berjihad menyerang mereka, tapi dengan marhalah tadi, ajak mereka kepada tauhid. Kalau tidak mau, mereka harus bayar jizyah, upeti, karena mereka berada di tanah Allah. Mereka tidak seenaknya kemudian hidup kecuali mereka harus bayar upeti. Makanya mereka harus membayar upeti kepada Nabi dan juga kaum muslimin. Kalau tidak, baru kemudian mereka akan diserang. Disinilah kemudian perintah untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku kepada Nabi SAW. Bahkan harta rampasan perang juga dihalalkan bagi kaum muslimin yang tidak dihalalkan sebelumnya kepada para nabi dan rasul. Karena tugas rasul itu diutus kepada seluruh manusia, bukan kepada kaumnya saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi saat Nabi SAW melaksanakan umrah pertama di tahun ke-6 Hijriah, ketika itu dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul dan para sahabat tidak boleh masuk ke kota Mekah, padahal mereka sudah menggunakan kain ihram. Sampai akhirnya banyak dialog yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah. Lah, dalam bulir-bulir perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi SAW mensyaratkan, baik kalau tahun ini kami tidak boleh masuk, maka biarkan tahun depan di bulan yang sama kami harus masuk untuk umrah yang disebut dengan umrah qadha. Akhirnya disepakati. Kemudian setelah tahun depannya, sebagaimana perjanjian Hudaybiyah, bahwa Rasul dan juga para sahabat diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah, maka mereka pun bersiap untuk umrah yang disebut dengan umrah qadha pada tahun ke-7 Hijriah. Lah, disinilah para sahabat bimbang bagaimana kalau seandainya mereka berkhianat lagi. Dulu kami sempat dikhianati, tidak boleh masuk ke kota Mekah untuk umrah. Bagaimana kalau tahun ini mereka mengkhianati, menghalang-halangi kita untuk tidak boleh umrah lagi? Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Turun ayat ini. Kalau seandainya mereka mencegah kamu untuk umrah, perangi mereka. Perangi mereka di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kalian. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram
kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi ayat ini turun saat Nabi SAW melakukan umrah qadha. Umrah qadha karena kekhawatiran para sahabat kalau mereka dikhianati lagi, tidak bisa masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Maka turun ayat ini boleh menyerang mereka. Allah izinkan untuk menyerang kalau mereka sampai berkhianat. Ya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatiluhum fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah mereka di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Kalimat melampaui batas dalam peperangan artinya sebagaimana sabda Nabi SAW, wala tumathilu wala taghullu wala taghdiru wala taqtulu walidan. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memutilasi musuh. Kalau musuh sudah mati, jangan dimutilasi. Itu bagian dari melampaui batas. Karena orang-orang kafir Quraisy itu, karena dendam mereka, terkadang orang yang sudah mati mereka berani memutilasi mayatnya, seperti yang terjadi kepada Hindun saat mencabik-cabik jasad Hamzah. Bagaimana dibelit dadanya, perutnya, diambil kemudian ususnya, dibuat anting-anting dan gelang dan begitu seterusnya, saking dendamnya. Tapi Islam tidak boleh. Tidak boleh memutilasi musuh yang sudah mati. Wala tumathilu, karena itu bagian daripada i'tidah, melampaui batas. Wala taghullu, jangan bersikap berlebihan. Wala taghdiru, dan jangan berkhianat. Wala taqtulu walida, dan jangan membunuh anak-anak. Membunuh anak-anak bagian daripada i'tidah. Tidak boleh dalam peperangan itu anak-anak dibunuh. Bahkan dalam riwayat tidak boleh membunuh orang tua yang tidak bisa mengangkat senjata. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah, walaupun tempat-tempat ibadah itu milik orang kafir. Tidak boleh. Jadi dalam Islam itu kalau mau perang, serang kepada yang menyerang saja. Adapun yang tidak menyerang tidak boleh diserang. Apalagi orang-orang itu tidak sanggup mengangkat senjata, anak-anak, wanita, orang tua, orang sakit dan yang lain semacamnya, jangan diserang. Itulah bagaimana indahnya Islam, sampai dalam pertempuran pun ada akhlak dan adabnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'tadu, janganlah kalian sampai melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas saat menyerang. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka hal-hal yang melampaui batas. Apapun yang sifatnya melampaui batas, bukan hanya dalam peperangan, Allah itu tidak suka. Melampaui batas dalam ibadah tidak suka. Membuat ibadah yang tidak dicontohkan Nabi artinya melampaui batas. Melampaui batas dalam berdoa Allah tidak suka. Seperti umpamanya orang berdoa memerinci doa, semua disebutkan dalam doanya, itu bagian daripada i'tidah. Ya. Kemudian juga melampaui batas dalam peperangan seperti yang disebutkan tadi, memutilasi, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua renta, membunuh orang yang sakit, membunuh orang yang sudah tidak bisa melawan, dan begitu seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam Islam ini jihad adalah salah satu afdalul a'mal, seutama-utama amal. Dan itu disebutkan di dalam sebuah riwayat
Ketika Nabi SAW ditanya ayyul amali afdal, Rasul, amal yang paling utama itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan imanun billahi wa rasulihi, Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza, kemudian dikatakan kembali, setelah itu apa wahai Rasul? Setelah iman itu apa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul ditanya lagi, kemudian setelah jihad apa wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan hajjun mabrur, haji yang baik. Inilah 3 amalan yang paling afdal, diawali dengan iman, kemudian jihad, kemudian haji. Dari sini kita tahu bahwa jihad ini salah satu amalan yang paling afdal, bahkan amalan yang paling tinggi atau puncak dalam Islam. Nabi SAW mengatakan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salatu wa dhirwatus sanamih al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia itu adalah Islam. Artinya karena Islam itu pokok urusan hidup manusia, maka dalam kondisi apapun bicarakan soal Islam. Ibu obrolkan masalah Islam. Ibu tulislah masalah Islam. Ibu kumpul bicarakan masalah Islam. Karena Islam itu pokok urusan hidup manusia. Lah, begitu mulianya Islam dijadikan pokok urusan hidup manusia. Islam itu punya tiang yang disebut dengan sholat. Tetapi Islam juga punya punuk. Punuk itu artinya kalau dalam unta kan paling tinggi, artinya puncak. Tapi Islam juga punya puncak. Kemudian Rasul mengatakan dan jihad itu puncaknya Islam. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama salaf mereka mengatakan, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bil haji fa innahu amalun salihun amarallahu bi wal jihadu afdalu minhu." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wajib atas kalian memperhatikan haji, karena haji itu amalan saleh yang Allah perintahkan dengannya. Tetapi jihad lebih mulia dibandingkan haji. Kemudian juga Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, bahwa setiap manusia yang mati, beliau mengatakan setiap manusia yang mati tidak ada yang lebih utama dibandingkan orang yang mati di medan perang. Semua orang yang mati, kata Abu Darda, tidaklah lebih utama dibandingkan orang yang mati saat dia berperang. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan kematian orang yang mati syahid itu mendapatkan sittu khisalin, 6 keutamaan saat meninggal. Pertama, yughfar lahu fi awwali daf'ah, saat darah menetes dari badannya dosa-dosanya sudah diampuni. Yang kedua, yura maq'adahu minal jannah, diperlihatkan saat kematiannya tempat duduknya di neraka, tempat duduknya di sorga. Diperlihatkan saat kematiannya tempat duduknya di sorga. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri, diselamatkan dari azab kubur. Diselamatkan dari azab kubur. Kemudian yang keempat, wa ya'man minal faza'il akbar, dia akan merasa aman saat kiamat dibangkitkan. Saat manusia cemas, harap, takut, tetapi orang yang mati syahid aman saat itu, tidak merasa ada kekhawatiran. Kemudian yang kelima, yudha ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di atas kepalanya piala
yang sangat indah dari piala-piala ketenangan. Kemudian yang keenam, al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Maka akan diberikan perhiasan yang sangat mulia, permata-permata yang jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Dan yang terakhir, wa yuzawwaj itsnatain wa sab'ina zaujatan min hurinin. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Bahkan dalam riwayat, dia akan memberikan syafaat keluarganya 70 dari kerabatnya. Ya, ini kenapa kemudian jihad itu sangat mulia di dalam Islam. Baik, kita akan sedikit mengembangkan masalah ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jihad ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada namanya jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua ada namanya jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga ada namanya jihadul kuffar wal munafikin, jihad melawan orang-orang kafir dan juga munafik. Dan yang terakhir jihadu ashabil zulmi wal bid'ah wal munkar, jihad melawan orang-orang yang berlaku zalim, berlaku bid'ah dan juga kemungkaran. Inilah maratib jihad namanya. Jadi jihad itu ada 4 tingkatan. Adapun yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Itu terdapat 4 tingkatan. Pertama, jihaduha ala ta'allumi umuriddin, jihad melawan diri sendiri agar senantiasa mempelajari agama dengan baik. Jadi saat ibu belajar agama, itu hakikatnya ibu melawan diri sendiri. Kalau tidak melawan hawa nafsu pada diri sendiri ibu, tentu tidak dilangkahkan kaki ibu ke tempat ini. Ibu kan memaksakan, akhirnya sampailah di Mushola Al-Qadiri. Itu karena ibu melawan diri sendiri. Antara melangkah dan tidak, ibu langkahkan. Berarti ibu berhasil melawan diri sendiri. Kemudian yang kedua, jihaduha alal amali. Tentu setelah seseorang itu mendapatkan ilmu pengetahuan, maka ada tuntutan yang kedua, jihad untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, jihaduha ala da'wah ilaihi bi basiratin. Baru setelah kita mengamalkan pengetahuan yang kita miliki, baru berusaha untuk mendakwahkan kepada orang lain dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan yang keempat, jihaduha ala sabri ala masyaqi da'wati ilallah. Baru yang keempat adalah jihad setelah belajar, mengamalkan, berdakwah, bersabar di atas 3 perkara tadi. Sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan ini ada 2 macam. Pertama, jihaduhu ala daf'i ma yalqi ilal abdi minasyubhat, berusaha untuk melawan syubhat. Karena syaitan itu dia berusaha untuk mengacau agama kita dengan menyebarkan syubhat. Dirusaknya agama kita dengan syubhat. Kemudian yang kedua, jihaduhu ala daf'i ma yalqi ilaihi minasyahwat. Kemudian yang kedua, kalau tidak berhasil dari syubhat, maka syaitan akan melancarkan dari syahwat. Maka dalam bentuk melawan syaitan, pertama, lawanlah syubhat dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, lawanlah syahwat dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran
falyughayyir biyadi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Pertama, melawan orang kafir itu dengan hati. Doakan hidayah mereka supaya mereka masuk ke dalam Islam. Yang kedua, al-lisan. Setelah mendoakan dengan hati kita supaya mereka dapat hidayah, baru ajak dengan lisan supaya mereka masuk Islam. Kemudian yang ketiga, al-mal, dengan harta. Ya, supaya mereka masuk Islam, lembutkan hati mereka dengan harta. Kemudian yang keempat, al-yad, dengan tangan. Ini sudah terakhir. Kalau tidak sanggup dengan hati, dengan lisan, dengan harta, apalah daya terpaksa dengan kekuasaan, dengan tekanan, supaya mereka masuk ke dalam Islam. Tapi sekali lagi dengan tekanan di sini maksudnya dengan jihad. Itu kan alternatif terakhir itu. Karena dari awal pembahasan kita bahwa jihad itu wasilah bukan ghaya. Dia bukan tujuan tapi tangga menuju tujuan. Tujuan kita menyebarkan Islam. Ya. Dan disyariatkan jihad itu kan untuk mengembalikan orang kafir ke tempat mereka supaya jangan menyerang. Pamannya kita di negeri kita Indonesia ini tiba-tiba diserang dari negara luar. Kemudian kita melawan. Ya. Kita melawan mereka itu supaya mereka kembali ke daerahnya dan tidak menjadi penjajah. Dan kalau mereka sudah pulang ke negerinya, biarkan. Ya. Tidak perlu kemudian kita paksa mereka masuk ke dalam Islam. Karena memaksa orang masuk Islam itu percuma. Dikhawatirkan mereka masuk bukan dalam ikhlas tapi jadi munafik. Sebab orang yang terpaksa masuk Islam itu biasanya jadi munafik. Dan kondisi munafik itu nggak ada gunanya dalam Islam. Justru semakin mengotori Islam saja orang munafik itu. Makanya kita tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Jangan dipaksa orang masuk Islam, takutnya mereka masuk dalam posisi munafik. Biarkan mereka masuk Islam itu dengan sukarela. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa jihad itu sendiri memang tidak disebutkan di dalam rukun Islam. Kita tahu rukun Islam hanya syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Dia bukan bagian daripada arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Tetapi tegaknya rukun Islam juga ada kaitan dengan jihad. Kalau tanpa ada jihad, terkadang rukun Islam pun tidak bisa diwujudkan. Makanya keberadaan jihad itu sangat penting di dalam Islam. Dan Islam sangat memerintahkan kita untuk berjihad, baik jihad dengan harta-harta kita ataupun dengan jiwa-jiwa kita. Kembali ke pembahasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyerang. Kalau diserang, tidak mungkin orang diserang diam saja. Kalau mereka menyerang, bunuh mereka. Kalau mereka mengusir, usir mereka. Kenapa demikian? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Maksudnya fitnah di sini adalah kekafiran dan kesyirikan. Kalau tidak ada jihad akan menyebar kekafiran. Kalau tidak ada jihad akan menyebar kesyirikan. Orang mendiamkan, tidak ada kemungkaran dibiarkan gitu. Orang kafir dibiarkan bebas jalan ke sana kemari, maka mereka sesuka hati akan menyebarkan syubhat. Pasti akan banyak kekafiran dan kesyirikan di mana-mana. Karena itulah makanya kenapa kesyirikan dan kekufuran itu lebih lebih jahat dibandingkan perang itu sendiri. Dari sini disyariatkan untuk berperang gitu, supaya jangan ada kesyirikan dan kekufuran, karena syirik dan kufur itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Dan Allah katakan wala taqtuluhum indal masjidil haram. Janganlah kalian menyerang mereka
Janganlah kalian menyerang mereka di Masjidil Haram hatta yuqatilunakum fi, kecuali mereka menyerang kalian, kecuali dalam Fathu Mekah. Itu memang beda kasusnya ya. Dalam Fathu Mekah memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk menyerang kota Mekah. Tapi Nabi SAW tidak menumpahkan darah kecuali orang-orang tertentu yang wajib dibunuh karena telah melampau kejahatannya. Kemudian Allah mengatakan fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau seandainya mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaul kafirin, begitulah balasan orang-orang kafir. Tadi saya sudah katakan bahwa ayat ini turun saat Nabi SAW melaksanakan umrah qadha. Artinya umrah qadha itu kita tahu bahwa umrah Rasul berapa kali? Empat kali. Rasul itu melaksanakan umrah 4 kali dan semua terjadi di bulan Dzulqa'dah. Semua terjadi di bulan Dzulqa'dah. Baik umrah Hudaybiyah, umrah qadha, kemudian juga umrah setelah Rasul pulang daripada Hunain ataupun umrah yang dibarengkan dengan Hajjatul Wada. Itu semua terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah sendiri adalah Asyhurul Hurum. Dia adalah satu di antara 4 bulan hurum. Kita tahu bulan-bulan hurum itu ada 4. Dimulai daripada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, saat Nabi SAW masuk ke tanah haram dan berada di bulan haram, berarti kan ada 2 haram di sini. Pertama dari segi waktu, Rasul SAW umroh di bulan-bulan haram. Yang kedua, kakinya menginjakkan di tanah haram. Berarti ada 2 haram. Lah ketika 2 haram ini berkumpul, otomatis tempat dan waktu itu sangat mulia, tidak boleh ada peperangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada dasarnya ketika kita berada di tanah haram dan berada di bulan haram tidak boleh melakukan peperangan, tapi kalau diserang ya tetap kita harus melawan. Makanya di sini Allah mengatakan fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, maka boleh kalian memerangi mereka. Jadi di bulan haram dan di tanah haram itu hanya boleh berperang kalau diserang. Kalau tidak diserang, tidak boleh menyerang. Karena kita akan merobek 2 keharaman di situ. Pertama di tanah haram dan yang kedua di bulan haram. Cuman bedanya kalau tanah haram Mekah dengan Madinah itu, kalau Madinah kan enak ngukurnya. Pamannya ini Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi. Kita tahu tanah haram di Madinah itu dia dari ukuran saja. Pokoknya dari arah selatan, timur, barat atau utara itu diambil dari 21 km. Jadi ke arah kanan pamannya 21 meter, ke arah kiri 21 meter, ke depan 21 meter, ke belakang 21 meter. Itulah tanah haram Madinah namanya. Jadi kalau ngukurnya Madinah, tanah haramnya senang. Karena kiri kanan depan belakang atau barat timur selatan utara, pokoknya ukurannya 21 km. Jadi ke barat 21 km, ke timur 21 km, ke utara, ke selatan 21 meter. Itulah yang disebut dengan Haramul Madinah namanya. Jadi dari masjid itu pokoknya putar-putar itu memutari masjid sekitar 21 meter. Tapi kalau tanah Mekah itu beda. Dia bukan pakai kilometer. Ya, dia pakai letak-letak daerah. Arafah, nanti sebagian Arafah masuk, sebagian tidak. Ya, nanti Muzdalifah juga sama. Nanti ke arah tempat lain agak rumit, tetapi negeri Saudi sudah menancapkan beberapa plang di sana bahwa ini tanah haram, ini tanah halal gitu ya. Agak repot kalau di Madinah itu, di Mekah itu. Kalau Madinah lebih suka, lebih mudah karena menggunakan kilometer tadi. Tapi yang jelas bahwa ayat ini kan menjelaskan tentang umroh Nabi SAW dan umroh Nabi itu di bulan Hurum Dzulqa'dah. Dan sudah menggunakan ihram dan sudah masuk di masjid di tanah haram. Berarti ada 2 keharaman yang tidak boleh dilanggar. Makanya di sini Nabi SAW diperintahkan untuk umrah dan tidak boleh berperang.
Tetapi kalau seandainya mereka menyerang, baru boleh engkau menyerang, dan itu balasan bagi orang-orang kafir. Dan Allah tutup ayatnya, fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Tapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu alam. Sampai di sini tafsir singkatnya. Sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sedikit pertanyaan Ustaz dari jemaah. Beliau menanyakan begini: ketika saya umroh, itu saya melihat orang sholat di lataran toko-toko di sekitar Masjidil Haram itu membuat saf-saf. Apakah itu termasuk sambungan dari saf atau terputus Ustaz? Karena beliau ini ketika umroh juga sempat melakukan sholat seperti itu. Itu Ustaz. Yes. Sholat di depan hotel, di jalan-jalan, itu keutamanya sama saja, karena masih di tanah haram. Tetapi tentu orang yang sholat di dalam masjid itu lebih utama dibandingkan yang di jalan-jalan. Karena bagaimanapun kalau di dalam masjid itu kan akan menyempurnakan saf. Tapi kalau sudah di jalan-jalan itu sudah tidak sempurna salatnya. Tapi sah ya sah salatnya, dan mendapatkan juga keutamaan salat di tanah haram. Karena Mekah dengan Madinah berbeda. Kalau Mekah sholat di mana saja selama itu tanah haram, itu dapat pahala 100.000 kali sholat di tempat-tempat lainnya. Tapi kalau di Madinah tidak bisa. Di Madinah itu hanya dalam masjid saja. Kalau ingin mendapatkan keutamaan 1.000 kali sholat di tempat-tempat lain, harus sholat dalam masjid Nabawi. Kalau di luar Masjid Nabawi, walaupun masuk pada Haramul Madinah 21 km arah timur, barat, utara, selatan, itu tidak dapat keutamaan kecuali yang sholat dalam masjid. Tapi kalau di Mekah tidak, sholat di mana saja selama itu tanah haram, maka dapat 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Sehingga walaupun sholat di hotel, sholat di pelataran, sholat di jalan, itu tetap dapat keutamaan. Cuman kesempurnaannya kurang dibandingkan orang yang sholat dalam masjid. Karena dalam masjid kan jelas safnya itu. Kalau di luar masjid, di jalan-jalan, tentu safnya akan kurang. Tapi dari segi keutamaan sama. Wallahu a'lam. Ini ada lagi pertanyaan Ustaz. Begini Ustaz, ketika saya umroh, saya melihat orang berwudu dengan segelas air aqua. Kemudian dia hanya mencuci tangan, muka, mengusap kepala dan kaki tanpa berkumur-kumur dan istinsa. Apakah itu sah wudunya Ustaz? Ya, alhamdulillah, itu bagian daripada rukun. Jadi ada sebagian madhab mengatakan bahwa berkumur-kumur dan masukkan air ke istinsak itu sunnah, sehingga tanpa dilakukan pun sah wudunya. Tapi sebagian madhab yang lain mengatakan wajib, sehingga harus dilakukan. Masukkan air dan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu wajib, karena itu perintah. Jadi dilihat di situ. Kalau dia menganggap itu sunnah, ya sah-sah saja. Tapi bagi yang menganggap wajib, berarti harus dilakukan. Baru kemudian sah wudunya. Dan berwudu dengan satu gelas, satu mud, itu pernah dilakukan Nabi, dan itu cukup. Tapi sekarang kan lebih mudah lagi dengan adanya hairspray, semprot-semprot, ya. Makanya sebaiknya kalau umroh dalam kondisi itu bawa aja semprotan, nah, karena biar lebih mudah wudunya dengan semprotannya, dengan alat semprot-semprot itu lebih mudah biasanya, ya, kalau mau ingin umroh. Tapi berwudu dengan satu mud sah-sah saja. Cuman kan pertanyaannya, apakah berkumur-kumur dan masukkan air itu bagian daripada sunnah atau wajib? Bagi yang mengatakan sunnah berarti walaupun tanpa dilakukan sah wudunya. Bagi yang mengatakan wajib berarti tidak sah wudunya, harus dilakukan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, saya rencana mau berangkat umroh, dan yang menjadi muskil bagi saya adalah
ketika nanti saya tawaf itu batal wudhu saya ataupun saya sa'i batal wudhu saya, apakah saya mengulangi dari awal atau saya melanjutkan kekurangan tawaf saya, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Salat tawaf dengan sa'i berbeda. Kalau sa'i itu tanpa wudhu pun tidak apa-apa. Kalau sa'i, ya. Tapi kalau tawaf tidak boleh. Tawaf itu sebagai pengganti salat. Cuman bedanya kalau sholat tidak boleh bicara, kalau tawaf boleh bicara. Sehingga karena dia pengganti daripada sholat, sehingga harus berwudu. Dan dia harus tawaf dalam posisi suci. Ya. Ketika seseorang batal, namanya dalam putaran kedua atau ketiga dia kentut, kemudian diambil wudu, apakah dia mengulang dari awal, ataukah melanjutkan tawafnya? Sebagianlah mengatakan melanjutkan, sebagianlah mengatakan memulai dari awal, dan itu pendapat yang kuat, memulai dari awal. Sama dengan sholat, kita batal di rakaat yang keempat, apakah kita hanya ngambil wudhu kemudian meneruskan rakaat keempat? Kan tidak, dimulai dari awal. Begitu juga tawaf, ya. Makanya saat tawaf itu yang diperhatikan harus betul-betul diperhatikan kesuciannya, karena itu pengganti sholat. Kalau sa'i ataupun cukur rambut tidak apa-apa, walaupun tidak dalam posisi toharoh. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.